Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, Sistem Pakar kelas G. Sebelumnya perkenalan dulu, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Rika Raudatul Rizkiyah, Rizka Husnul Zakiyah, dan yang terakhir adalah Winda Cahyani Grono. Oke, di sini adalah proyek akhir kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Afasia. Jadi, apa sih afasia itu? Afasia itu adalah merupakan suatu kelainan di otak yang menyebabkan seseorang itu sulit untuk memahami ataupun sulit untuk mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka itu ke dalam bentuk tulisan atau kata-kata. Nah, afasia ini dibagi menjadi dua jenis, ada afasia Broca dan juga afasia Wernicke. Yang pertama, afasia Broca. Afasia Broca itu adalah ketika seseorang itu mampu memahami apa yang diucapkan oleh orang lain, namun mereka itu kesulitan untuk menyampaikannya ke dalam bentuk kata-kata. Sedangkan yang kedua adalah afasia Wernicke, di mana kondisi seseorang tersebut sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, ataupun dengan tulisan mereka sulit untuk memahaminya, dan kemudian untuk mengekspresikannya itu jadinya jauh dari apa yang harusnya dijawab. Contohnya, orang Wernicke itu kalau misalkan ngomong, misalkan ditanya, nah dia tuh akan ngejawabnya itu ngelantur, yang omongannya panjang lebar tapi nggak bermakna. Nah, ini sistem pakarnya. Lanjut aja. Ada dua menu utama, yaitu ada pelajari afasia dan juga yang kedua adalah mulai diagnosis. Lanjut ke menu pertama, yaitu pelajari afasia. Di menu pertama itu menjelaskan tentang Broca afasia maupun Wernicke afasia secara umumnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih apa maksudnya afasia, apa itu Broca ataupun Wernicke, itu bisa baca di sini. Nah, kembali ke halaman utama. Yang kedua adalah menu langsung mulai diagnosis. Nah, di menu mulai diagnosis ini langsung aja dimulai. Nah, ada dua pertanyaan di sini. Dua skenario. Jadi ketika udah ada inputan pertama, kemudian klik selanjutnya, maka akan ditampilkan ke pertanyaan berikutnya, kemudian akan disimpulkan orang tersebut masuk ke kategori afasia yang mana. Lanjut aja, kita coba inputkan di sini. Yang pertama kita coba inputkan data orang, misalkan nih ya, saya sebagai orang pertama adalah Broca. Nah, kalau orang Broca kan dia sulit ya untuk mengungkapkan apa yang harusnya disampaikan. Contohnya ini kan ada, kalau orang normal mikirnya kan ini ada keranjang, ada apel, ada jeruk, ada pisang yang berwarna merah, yang berwarna hijau, kayak gitu. Nah, kalau orang Broca itu dia ngomongnya singkat banget. Contohnya itu dia Broca itu langsung apel, terus dia ngetik jeruk, terus dia langsung ngetik pisang, terus dia langsung ngetik keranjang. Nah, secara semantik dia dinilainya tuh full kan, emang bener ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada keranjang, cuman dia belum nggak bisa apa untuk menyambungkan kata-katanya. Lanjut, pertanyaan kedua, kita masukkan, kita sebagai contohnya nih sebagai orang Broca ya, kasur, coklat, dan kotak. Selanjutnya, nah maka akan ditampilkan hasil diagnosisnya, yaitu Broca senilai 100%. Jadi orang tersebut mampu dikenali oleh sistem ini sebagai orang yang menderita Broca dengan akurasi sebesar 100%. Oke, lanjut ke halaman utama. Yang selanjutnya kita coba orangnya itu sebagai Wernicke. Tadi udah dijelasin sebelumnya kalau Wernicke itu dia nggak paham apa yang dimaksudkan oleh seseorang ataupun dari kata-kata tuh dia sulit memahaminya. Kemudian untuk mengoutputkannya dia panjang lebar seperti orang normal, tapi itu apa yang ditanyakan dengan apa yang dia jawab itu jauh lebar, jauh banget gitu. Jadi nggak nyambung. Contohnya itu orang Wernicke dia bakal nginputin kayak gini, makan buah dalam keranjang banyak buah-buah
disuruh di soal ini, ceritakan apa yang kamu lihat dari gambar di atas. Nah, orang wernik ini menceritakan panjang lebar yang sebenarnya nggak dipertanyakan, dia malah ngejelasin warna-warna enak, kan nggak ini ya, nggak sesuai sama apa yang ditanyakan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba kita inputkan dia sebagai wernik juga. Contohnya dia menginputkan spring bed, kamar, enak, empuk, mantap, nyaman, kualitas, sempurna, enak, buat, tidak. Nah, lanjut. Selanjutnya, sistem mampu mengenali orang tersebut sebagai wernik dengan akurasi sebesar 100%. Oke, coba kita selanjutnya coba menguji sebagai orang normal. Orang normal kita bakal inputin contohnya buah, keranjang, coba keranjang, buah, warna coklat, apel, jeruk, kuning, pisang, apel, warna merah, pisang, warna hijau. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita jawab, ini skenario-nya masih sebagai orang normal. Contohnya kasur, 3 bantal, 1 warna putih, 2 warna coklat. Kita lihat hasilnya. Nah, sistem mampu mengenali orang tersebut sebagai orang normal dengan akurasi sebesar 100%. Sekian demo dari program kami. Program kami menggunakan metode untuk mengklasifikasiannya, yaitu dia masuk ke Broca ataupun afasia berdasarkan 20 data latih yang telah disimpan di dalam sistem yang di dalam database. Nah, kemudian data uji yang tadi baru diinputkan akan dihitung nilai kemiripannya dengan data yang telah ada di database, kemudian akan dihitung nilai kemiripannya. Nah, kemudian nilai yang kemiripannya itu akan diurutkan. Nilai yang semakin besar nilai kemiripannya, maka nilai data barunya itu akan diklasifikasikan sebagai data yang dimana klasifikasinya itu yang sebagai nilai terbesar itu nilai data training yang nilai kemiripannya itu paling besar, kayak gitu. Itu untuk mengambil nilai klasifikasinya. Ya, sekian presentasi demo project akhir kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.